Hai kalian para Leo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah giliran kalian untuk mendapatkan bacaan di minggu ini dengan judul Angel's Guide Oracle Message ya. So saya pakai Oracle Message dari Angel's Guide ini sebagai pesan, entah pesan apa yang ingin disampaikan oleh si Angel's Guide ini. Oke. Well, honesty and communication. Honesty and communication, kejujuran dan komunikasi. Oke. Kenapa pesan ini harus disampaikan untuk kalian? Tentu saja saya tidak pernah percaya dengan kebetulan. Pasti ada sesuatu hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Angel's Guide Oracle Message ini, terutama untuk para Leo. Ya, honesty itu kejujuran. Ada apa sih di hidupnya Leo sebentar ya? Oke, so ada apa sih di hidupnya Leo yang menuntut kejujuran? Dan kenapa ada komunikasinya juga di sini gitu. Kejujuran itu buat saya tuh penting banget ya. Dan saya harap juga untuk kalian semua itu sangat penting. Dan komunikasi juga sangat penting karena itu menjadi kunci dari misalnya sebuah hubungan. Hubungan apapun ya, baik secara personal maupun profesional gitu. Nah, coba kita buka tarotnya. Oh, sebelum tarot saya buka pesan satu lagi aja dari Oracle Card juga, tapi ini very Oracle Card. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan, menuju kemana nih gitu ya? Fokusnya kemana gitu? Hidden depth? Ada yang tersembunyi banget di dalam dirinya seorang Leo. And then itu membutuhkan kejujuran dari kalian untuk bisa mengeluarkannya atau mengatakannya secara jujur ya, supaya itu ya berpengaruh baik dalam kehidupan kalian para Leo. Oke, dibaca aja ya coba. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what hidden, we can become free. Jadi, hal yang tersembunyi yang selama ini mungkin secara ya dalam tanda kutip lah tidak jujur disampaikan oleh seorang Leo, itu akan keluar gitu. Akan keluar dalam arti akan reveal, akan akhirnya Leonya harus mengakui gitu ya, harus jujur bilang kalau iya seperti itu. Tapi ini bisa saja berhubungan dengan disebutkan memori atau sesuatu yang tersimpan di dalam kehidupan kalian, di dalam kepala kalian, di dalam penyimpanan memori di otak kalian misalnya gitu. Dan yang selama ini mungkin tidak berhasil kalian keluarkan karena ya satu dan lain hal gitu. Kadang-kadang kita nggak mau jujur sama keadaan, kita nggak mau jujur sama diri sendiri, nggak mau jujur sama orang lain atau sekitar, karena karena ada sesuatu yang memang menurut kita disembunyiin aja itu lebih baik gitu. Oke, kalau itu adalah hal yang menurut kalian nggak semua orang harus tahu, ya saya juga setuju dengan itu. Karena apa? Karena ya kadang-kadang kita harus menyimpan sesuatu untuk diri kita sendiri aja ya, orang lain nggak perlu tahu. Misalnya lagi susah, nggak usah lah orang lain tahu, belum tentu juga mereka mau ngebantu, something like that ya. Tapi kalau hal tersebut membuat hidup kalian jadi nggak tenang atau mempengaruhi cara kalian berpikir, cara kalian melihat dunia, cara kalian melihat sebuah persoalan, atau bahkan menjadi akar pahit di dalam kehidupan kalian, nah itu yang nggak bisa, menurut saya nggak bisa ditolerir, karena itu akan menyakiti diri kalian sendiri. Jadi apapun itu ya jujur aja gitu. Ya,
Oke lah, saya nggak mau ngomong yang panjang karena beberapa hari ini saya ngelihat ada satu kasus yang ketika orang itu jujur, and then boom, banyak sekali kejadiannya gitu kan, banyak sekali komen-komennya ya, baik yang pro maupun yang kontra. Dan mungkin itu juga yang membuat Leo akhirnya menyimpan itu sendiri. Oke, kalau itu nggak ngaruh, ya waste. Tapi kalau itu ternyata ngaruh di kehidupan kalian, nah itu yang perlu dipikirkan, oke? Atau perlu dikomunikasikan. Baik, sekarang saya buka aja kartunya ya, my dear Leo. Oke, something reveal. Maksudnya kalau disembunyiin sekalipun nanti tetap ketahuan loh, Leo. Oke. Berhubungan dengan apa sih? Your happiness. Keuangan. Sakit hati. Oh, wow. Keuangan lagi. Wow. My dear Virgo. Kok Virgo? Itu saya. My dear Leo. Sorry ya. Tiba-tiba aja kok Virgo, kadang ya otak sama mulut kagak kompak. Nggak kompak. Oke. Apapun yang kalian sembunyikan di dalam kehidupan kalian, suatu hari bisa saja terungkap. Dan kalau itu terungkap untuk alasan baik, then it's okay. Tapi kalau akan menyakiti kalian atau orang lain, ya itu pasti ada rasa nggak enaknya nanti untuk si yang mengalami ya, baik si Leonya atau si pihak yang berdampak dengan hal tersebut, terdampak dengan hal tersebut gitu. Tapi memang apapun itu tidak bisa lama-lama disimpan gitu, Leo. Tidak bisa lama-lama selalu ada di situ. Oke, contoh, ini beneran contoh ya. Kayak kalian menyimpan sakit hati kepada seseorang, tapi karena seseorang itu adalah mungkin kalian hormati atau kalian nggak bisa ngomong terus terang sama orang tersebut, akhirnya kalian simpen. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, ada dua pilihan nih. Kalian healing dan akhirnya memaafkan orang tersebut. Yang kedua adalah kalian makin terpuruk dengan sakit hati kalian yang nggak bisa keluar. Nah itu. Tapi itu suatu hari tetap akan keluar dengan adanya kartu The Judgment ini. Tetap akan keluar, mau disimpan kayak gimana sekalipun itu akan tetap keluar ya, Leo. Dan kartu yang menyertainya ini apa? Oke, it's like a King of Pentacles yang terbalik, ada hubungannya dengan keuangan. Mungkin ini misal doang beneran ya, ini cuma contoh. Misalkan suatu hari kalian sangat membutuhkan bantuan keuangan gitu. Ini Knight of Pentacles ya. Yang kalian harapkan orang itu akan datang dan akan memberikan uang atau project atau apapun gitu. Tapi ternyata orang itu ingkar janji, kalian jadi sakit hati dan nggak bisa mengkomunikasikannya dengan orang itu. Dan itu tersimpan. Tapi lambat laun akan tetap dikeluarkan. Maksudnya keluar dengan sendirinya. Either orang itu tahu bahwa kalian sakit hati karena suatu kali dia tidak bisa membantu kalian pada saat kalian merasa orang itu sudah berjanji akan datang memberikan bantuan, misalnya kayak gitu ya. But then itu akan suatu hari keluar. Kalau misalnya di perjalanannya waktu, karena misalnya itu sudah berjalan sekian lama dan Leonya bisa memaafkan, itu it's good. Karena kita nggak pernah tahu masalah orang tersebut apa gitu, jadi tidak bisa bantu dan lain sebagainya. Ini cuma contoh ya, tapi bisa juga tentang pengalaman hidup kalian yang lain, karena ini general reading. So yang nonton ini nggak cuma satu orang, biarpun cuma misalnya 2 orang yang nonton pun 2 orang, tentu saja beda-beda jalan hidupnya, jalan ceritanya, dan apa yang disembunyikan di dalam hidupnya. Oke. Kemudian ada Four of Pentacles, berhubungan dengan keamanan dari kehidupan kalian gitu, dalam hal keuangan, karir, dan bisnis. Jadi hal tersebut kalian sembunyikan, walaupun mungkin kalian berpikir, aduh ini hidup saya begini, takutnya nanti di depan bagaimana, keamanannya agak kurang nih nanti di depannya gimana-gimana. Tapi kalian menyembunyikan itu karena
Ya kalian mungkin tidak mau merepotkan orang, dan karena kalian juga punya ego tersendiri ya, Leo, untuk tidak mengungkapkan itu gitu. Ada sedikit mungkin gengsi atau ya udah nggak mau menyatakan itu, tapi kalian harus tahu suatu kali pun itu akan terungkap. Jadi ya pada saat terungkap dikomunikasikan dengan baik ya. The tower-nya tuh terbalik, so saya bisa bilang, kalaupun kalian jujur dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang atau pihak-pihak yang memang terlibat di dalam story kalian ini, itu nggak akan merubah apapun, dalam arti the tower-nya terbalik, maksudnya mungkin kalian takut dianggap takut tidak dianggap malah gitu, kayak dikecilin karena hal tersebut. Sebenarnya enggak, karena itu tidak merubah apapun. Jadi ya sudah, emang sudah seperti itu gitu. Jadi tidak akan, kalau dikomunikasikan dengan baik pun tidak akan terjadi sesuatu hal yang ya itu cuma pikiran kalian doang gitu ya, Leo. Kemudian Seven of Wands di sini, hal tersebut, hal yang kalian simpen lama-lama itu ya, kalian simpen di memori kalian itu, kalau itu tidak ngaruh di kehidupan kalian, it's fine. Tapi kalau Seven of Wands ini dan akhirnya bikin kalian berperang sendiri dengan diri sendiri, kayak ngomong nggak ya, ungkapin nggak ya, komunikasiin nggak ya gitu, kayak gitu, dan akhirnya bikin kalian sebel sendiri, ya itu pasti ngaruh di kehidupan kalian. Apalagi kalau itu mengendap jadi sakit hati, jadi dendam, dan akhirnya begitu terungkap malah kalian jadi meledak. Malah gak bagus juga ya kalau itu yang terjadi. Jadi ya menurut saya, apapun yang sedang kalian alami dan sembunyikan, ya dikomunikasikan aja dengan baik sih, sebenarnya begitu. Temptation-nya terbalik ya, sorry, the devil-nya terbalik ya, temptation. So nggak jelek juga kalau itu diungkap gitu ya, tidak jelek kalau itu terungkap atau diungkap, either kalian yang ngungkapin atau itu terungkap dengan sendirinya, sehingga kalian udah nggak bisa mengelak lagi sambil bilang iya sih emang itu kejadiannya ya. Oke, so ya. Ya, jadi inget aja saya sama peristiwa-peristiwa yang saya lihat di sosial media baru-baru ini gitu, tentang pengungkapan sebuah the truth gitu, sebuah kenyataan yang udah disimpan lama dan lain sebagainya, sampai akhirnya jadi kontroversi gitu ya. But it's okay, itu masalah orang. Oke, kartu di tengah kalian adalah Four of Wands. Dimana sebenarnya kalau kalian bisa mengkomunikasikan itu dengan baik dan jujur, ini yang terjadi, kalian akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dimana jalannya jadi lapang gitu, jalannya jadi enak. Ini kan sebuah perjalanan baru gitu ya, yang bisa kalian dapat karena emang udah ya udah plong gitu ya. Kalau sesuatu yang disimpan nggak dinyatain, terus akhirnya begitu itu reveal, begitu itu ketahuan, jadi plong gitu. Dan kalian harus tahu, nggak jadi jelek juga kok, justru akan memberi kalian ya rasa bahagia. Dan ini kartu di tengah ya, rasa bahagia, dan akhirnya kalian tahu, saya bisa memulai sebuah dalam tanda kutip hidup baru karena semua yang saya simpan gitu sudah di reveal, sudah terungkap gitu maksudnya ya, Leo. Ini untuk kalian ya, saya bilang saya tuh maksudnya si Leo-nya gitu ya. Oke, so dan kartu yang menyertainya adalah yes, Ace of Wands. Ketika ini sudah clear semua, sudah clear, sudah oke semua, sudah ketika mengkomunikasikan bahkan mungkin akan terjadi, oh ternyata cuma salah paham, ternyata kalian tidak mengerti keadaan waktu itu, walaupun mungkin ada sakit hati sama seseorang karena tadi karena ada Three of Swords ya, di situ pasti ada sakit hati, merasa dikhianati dan lain sebagainya. But kalau itu reveal, kalau itu ternyata bisa akhirnya lepas dan tidak kalian sembunyikan lagi, itu bagus untuk yang tadi, kalian akan hidup kalian jadi lebih diperbaharui, lebih enak jalannya gitu, dan kalian bertambah,
kedewasaannya ya, bertumbuh dalam hal ya naik kelas di kehidupan atau kedewasaannya ya dengan adanya Ace of Wands ini. Oke, sorry. Dan kartu yang selanjutnya adalah Page of Pentacles. Ini juga berhubungan dengan sesuatu yang kalian simpan ketika ada itu tadi yang saya bilang tentang keuangan gitu ya. Tentang keuangan, mungkin ada pesan atau apa yang datang tentang keuangan dan tidak sesuai dengan apa yang kalian mau, apa yang kalian ekspektasikan, jadinya kalian sakit hati di situ, jadi disimpan gitu kan. Ya beneran keuangan mulu ya dari tadi, ini ujung UUD ini ya, ujung-ujungnya duit. Yang sudah saya sebutkan tadi ini kembali diulang di sini ketika kalian mengharapkan bantuan dari seseorang, terutama dalam hal keuangan, dan mungkin orang tersebut tidak bisa memenuhi, dan kalian sakit hati, dan itu jadi akar pahit di dalam hidup kalian. Kalau kalian komunikasikan baik-baik, sebenarnya itu kalian bisa mengerti kehidupan misalnya orang itu kenapa seperti itu, karena ya memang kalian tidak tahu, tidak mengerti hidup orang kayak gimana, karena kan masing-masing orang pasti punya masalahnya masing-masing. Dan ya ada kartu Three of Swords, mungkin ini juga berhubungan dengan percintaan yang misalnya gagal ketika kalian berhubungan dengan seseorang dan kalian merasa orang itu mengkhianati kalian, atau terbalik juga orang lain yang merasa kalian yang mengkhianati dia dan terjadi salah paham di situ, kemudian bubar jalan, ada third party situation, sakit hati, terkhianati, bla bla bla. Ini kartu yang Three of Swords kan begitu ya ngomongnya ya. Itu juga kalau saja kalian jujur dan bilang sama orang tersebut, saya marah sama kamu karena kamu mengkhianati saya, kamu pergi dengan orang lain atau dan lain sebagainya, atau kamu menyakiti saya dengan perbuatanmu. Kalau kalian bisa jujur dan mengkomunikasikan itu juga bakalan bisa membuat hidup kalian lebih enak, dan itu hilang dari hati kalian yang menyimpan dendam dan lain sebagainya. Jadi ini bisa berhubungan mostly memang tentang keuangan, karir dan bisnis, tapi tentang percintaan juga bisa. Jadi itu yang tersimpan, sakit hati yang tersimpan gara-gara masalah cinta ya. Dan orang ketiga ya, ini swordnya 3, pedangnya 3, so it's not about you and pasanganmu, tapi ada orang ketiganya ya. Orang ketiganya itu bisa dari pihak kalian para Leo, atau dari dianya, dari pihak orang yang dealing dengan kalian ya. Dan itu menimbulkan sakit hati, menimbulkannya itu ya namanya orang merasa dikhianati kan sakit, atau memang ada keadaan dimana itu membuat kalian merasa diduakan gitu. Ya, di beberapa kasus yang sudah personal reading sama saya, kadang-kadang bukan tentang orang ketiga yang itu, tapi bisa misalnya orang tuanya, saudara-saudaranya, temannya yang bisa menjadikan orang ketiga di dalam sebuah hubungan. Oke, dan ya Two of Wands-nya memang ini tentang cinta ya. Kalau yang ini ya dealing with somebody and then it goes wrong. Jadi dealing dengan seseorang dan akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak baik gitu. Jadi ada yang tersakiti, terhianati. Oke. So ya, karena pesan dari Angels Guide tadi, komunikasikan dan be honest aja ya. Ini kan bacanya untuk kalian ya para Leo ya. Sudah, coba kalian jujur aja. Kalau mungkin bilang sama orang tersebut, saya tuh sakit hati dengan kejadian ini, kejadian itu, kayak gitu. Kalau masih bisa kayak gitu. Tapi kalau, karena bicaranya tadi adalah tentang memori yang udah disimpan lama oleh kalian para Leo, mungkin aja juga kalian udah gak pernah dealing lagi dengan orang tersebut, karena mungkin kalian udah punya hidup sendiri dan orang tersebut juga punya kehidupannya masing-masing. Jadi ya
Mungkin nggak perlu lagi, tapi kalau kalian jujur dan bilang kalau udah, saya udah melupakan itu, saya sudah memaafkan itu, mengkomunikasikan dengan diri sendiri, ngerilis aja, ngebersihin akar pahit itu di dalam hati kalian. Dan saya yakin di kartu di tengah kalian akan terjadi ketika kalian udah bisa dewasa menyingkapi hal tersebut dan berpikir bahwa itu hanya proses kehidupan aja sih. Ya nggak bisa nyimpen dendam terus menerus atau sakit hati terus menerus ya. Dan kartu yang terakhir Six of Pentacles, ketika kalian merasa pemberian kalian itu ya mungkin menjadi salah atau menjadi menyakitkan untuk kalian, karena kalian mungkin memberi terlalu banyak sementara pihak yang diberi nggak bisa ngasih balik atau apapun ya, dan bikin kalian sakit hati. Ten of Swords, lihat Ten of Swords. Oke, sekali lagi my dear Leo, sama aja jawabannya sama yang tadi. Kalau memang kejadiannya udah berlalu, ya udah dimaafin aja dalam hati. Kalau nggak bisa langsung meminta maaf sama orangnya, ataupun seandainya kalian tuh bilang gini, orang itu kok yang salah, kenapa saya yang harus minta maaf. Tapi maksudnya memaafkannya itu kayak jangan sampai itu bikin hati kalian jadi pahit, hati kalian jadi nyimpen dendam, akhirnya kan hidupnya jadi nggak enak gitu loh maksudnya. The justice-nya tetap berada di pihak ketika kalian memberi kok ya, jadi sakit hatinya sebenarnya nggak perlu ya. So seperti itu pesannya dari Angels Guide Oracle Card. Dan kartu berikutnya dari Oceanic Tarot, coba saya lihat. Ada reward ketika kalian sudah bisa memenangkan pertempuran dengan diri sendiri, menghilangkan semua sakit hati dan memaafkan diri sendiri ataupun orang lain, dan kalian akan dapat reward. Kemudian ada Manifestation, The Magician, anything can happen. Kalian bisa meneruskan hidup dengan lebih baik, begitu. Kemudian kartu terakhirnya Victory, kemenangan. Oke, so memang kalau buat saya sih kelihatan di sini jelas banget ketika kalian sudah melupakan memori buruk itu, memaafkan, mengkomunikasikannya baik dengan pihak tersebut atau kalian mengkomunikasikannya dengan diri sendiri, memaafkan apa yang terjadi, dan segala sesuatunya akan menjadi baik, dapat reward, dapat victory, ya kan? Kemudian dapat apa? Manifestasi, ketika apa yang kalian inginkan jadi bisa terlaksana, hidup lebih lancar dan lain sebagainya. Oke, so pertanyakan satu hal, saya akan jawab yes or no. Jawabannya adalah yes, yes. Oke, dan satu pesan dari Archangel sebagai penutup ya Leo. Kartunya adalah outdoors apa nih? Archangel Jophiel, go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea. Oke, kalau memang diperlukan kalian bisa pergi ke luar dan melepaskan semuanya. Mungkin setelah melihat video ini menimbulkan ide di kepala kalian, ya udah kalau gitu untuk menghilangkan semua stres dan pikiran-pikiran yang dari memori lama dan akhirnya bikin kalian terus-menerus sakit hati atau menyesali peristiwa itu, kalian bisa ke luar, katanya suruh ke nature, suruh ke alam, gak usah jauh-jauh. Oh iya mbak, saya mau healing tapi ke Bali, itu bukan healing ya, jalan-jalan. Healing tuh gak usah jauh-jauh kayak gitu, yang deket-deket juga bisa kok. Oke, so demikian bacaannya ya Leo. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan kali ini. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and